Kita umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah banyak keistimewaan, Pak. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama, kata Rasulullah SAW apa? Nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah. Kita umat yang terakhir, tapi kita yang akan pertama kali masuk surga pada hari kiamat. Masya Allah, alhamdulillah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat siapa? Umat Islam. Makanya umat Islam itu Masya Allah, walaupun kita generasi terakhir, tapi nanti di hari akhirat apa? Dikedepankan sebelum umat-umat yang lainnya. Keistimewaan yang kedua daripada umat Nabi Muhammad SAW apa, Pak? Keistimewaan yang kedua, ternyata penduduk surga setengahnya lebih dari umat Nabi Muhammad SAW. Iya. Makanya Rasulullah SAW diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Atarda ya Muhammad. Apakah kamu ridho hai Muhammad? An yakuna nisfu ahlil jannati min ummatik. Setengahnya penduduk surga itu dari umatmu hai Muhammad. Kamu ridho? Kata Rasulullah, radhiytu ya Rabb, aku ridho ya Allah. Bayangkan Pak, penduduk surga itu ternyata apa? Setengahnya itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ukhtirtu baina an yudkhal nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Fakhtartu syafa'ah wa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Aku diberikan pilihan oleh Allah antara setengah umat Islam dimasukkan ke surga atau aku diberikan syafaat. Aku lebih memilih syafaat, kata Rasulullah. Dan syafaatku hanya untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kenapa Rasulullah memilih syafaat daripada setengah umat Islam masuk surga? Karena dengan syafaat jumlah umat Islam yang masuk surga lebih banyak lagi, lebih dari setengah tentunya ya akal Islam. Subhanallah, ini keistimewaan umat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ya. Keistimewaan yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Islam apa ya akhi? Pahala umat Islam 2 kali lipat daripada pahala orang-orang sebelum umat Islam. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang Yahudi, orang Nasrani dan umat Islam dalam beramal saleh, adapun Yahudi kata Rasulullah seperti antara subuh sampai zuhur. Lalu mereka diberikan oleh Allah satu qirat, satu qirat. Adapun orang Nasrani kata Rasulullah, mereka beramal antara zuhur sampai asar, dan mereka pun diberikan oleh Allah pahala satu qirat, satu qirat. Adapun umatku kata Rasulullah, mereka beramal antara asar sampai maghrib, dan mereka diberikan oleh Allah pahala 2 qirat, 2 qirat. Lalu kemudian di hari kiamat orang-orang Yahudi dan Nasrani, umat-umat sebelum Rasulullah akan protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan umat Muhammad 2 qirat, 2 qirat? Kenapa engkau dahulukan mereka daripada kami, sementara kami lebih banyak amalnya daripada mereka? Kata Rasulullah, dzalika fadli u'tihi man asya. Itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keistimewaan umat Islam, Pak. Masya Allah. Ya, jadi umat Islam itu pahalanya diberikan 2 kali lipat daripada pahala umat sebelum Islam, Pak. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Apalagi keistimewaan umat Islam, akhi? Keistimewaan umat Islam dibandingkan dengan umat sebelumnya, Pak. Tadi sudah saya sebutkan. Umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan, sedangkan umat Yahudi dan Nasrani pasti bersepakat di atas kesesatan. Makanya tidak ada satupun kesesatan yang disepakati oleh umat Islam seluruhnya, tidak ada. Karena Rasulullah sudah mengatakan, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Alhamdulillah. Makanya ijma para ulama itu adalah hujjah. Ya. Kenapa? Karena umat Islam, para ulama tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akal Islam. Namun itulah, ternyata semakin jauh dari masa kenabian, semakin sedikit ilmu, semakin banyak ulama yang wafat, sedikit para ulama. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekaligus dari dadanya manusia, tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika ulama tidak tersisa lagi,
orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Betul Pak, di zaman sekarang ini banyak sekali penceramah-penceramah ngomongnya ngaco Pak. Mereka ditanya tanpa menjawab tanpa ilmu. Ada yang bilang katanya orang pakai jenggot goblok lah. Ada yang bilang katanya pemimpin itu nggak perlu muslim lah. Ada yang bilang lah macam-macam Pak, Masya Allah. Yang seperti itu kemudian yang dianggap pemimpin agama. La ilaha illallah. Shadaqa Rasulullah. Benar yang sabdakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ya akhwat Islam, Rasulullah SAW telah mengabarkan apa saja yang akan menimpa umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam satu riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai. Kata Rasulullah, inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satubtala akhiruha. Umat Islam ini kebaikannya dijadikan di generasi pertamanya. Adapun generasi akhirnya akan ditimpa bala, perkara-perkara yang menyimpang dari agama, fitnah-fitnah yang bergelombang. Subhanallah, kita hidup di akhir zaman, Pak. Wafatnya Rasulullah SAW itu sudah tanda hari kiamat loh. Kata Rasulullah SAW, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung oleh kalian 6 perkara sebelum datangnya hari kiamat. Yang pertama Rasulullah sebutkan apa? Wafati, kematianku. Wafatnya Rasulullah SAW saja sudah tanda hari kiamat, Pak. Kita hidup, kalau kita perhatikan tanda-tanda hari kiamat sudah sangat banyak sekali, Masya Allah. Ya. Maka dari itulah apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat. Dan hari kiamat sebentar lagi akan menjelang akal Islam. Ya. Kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk beramal saleh.